Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, masyaral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah As-Saff. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu ayat yang ketiga di dalam surah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh teramat sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengajak kepada kebaikan atau mengajak untuk meninggalkan suatu keburukan, tetapi perbuatannya bertolak belakang dengan ajakannya. Sehingga dari ayat ini kita semua berusaha agar setiap apa yang kita ketahui dan kita mengajak manusia kepadanya, maka kita berusaha untuk terdepan di dalam melakukan apa yang menjadi materi daripada ajakan kita. Dan inilah sesungguhnya yang akan menjadikan seseorang itu sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, bahkan dikagumi oleh musuh-musuhnya. Itu salah satu aspek yang beliau miliki adalah ketauladanan. Dan ketauladanan itu tercermin dari kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Karenanya kalau kita melihat sejarah Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak hanya mengajak manusia kepada kebaikan dengan lisan beliau saja, tetapi beliau juga mengajak manusia kepada kebaikan melalui amalan-amalan dan perbuatan beliau. Dan seperti itulah idealnya bagi setiap muslim. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada ucapan yang terbaik selain daripada ucapan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetapi tidak sebatas mengajak, tapi di situ dilanjutkan wa amila salihah, dan dia mengerjakan amal saleh. Artinya apa yang menjadi ajakan yang dia ajak manusia kepadanya itu dia praktekkan dalam bentuk amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan bahwa kami benar-benar seorang muslim. Secara lisannya dia mengatakan bahwa dia seorang muslim, dan praktek amalannya juga mencerminkan dan menggambarkan bahwa dia adalah seorang muslim. Dan lagi-lagi inilah yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Karena memang terkadang ketika ingin mengetahui dan mengenali sesuatu, sebagian orang ingin mengetahui secara praktis dan mudah, tidak ingin untuk mendengarkan penjelasan, hanya ingin melihat saja. Sehingga ketika yang dilihat itu adalah baik, maka itulah yang akan menjadi kesimpulan bahwa demikianlah Islam itu. Makanya sebagian orang mengatakan Islam ini kadang terhalang oleh perilaku para pemeluk-pemeluknya. Karena terkadang sebagian orang melihat dan menilai Islam itu tidak melihat pada apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah, tetapi lebih melihat kepada apa yang dilakukan oleh umat Islam. Sehingga ketika di antara umat Islam ada yang melakukan keburukan, maka buruklah penilaian orang terhadap agama Islam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Saffan, dengan shaf yang kokoh dan teratur. Ka'annahum bunyanun marsus, ibarat dan perumpamannya seperti bangunan yang sangat kokoh. Jadi ada dua yang menjadi sebab seseorang mendapatkan cinta Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Dia berperang di jalan Allah, dan dia berperang di jalan Allah dengan shaf yang teratur, dengan keteraturan, tidak dengan sesuatu yang semeraut, tidak teratur. Dan ini erat kaitannya dengan salah satu hukum yang sangat penting di dalam jihad fisabilillah, di mana seseorang berjihad fisabilillah itu wajib di bawah satu kepemimpinan yang diakui oleh kaum muslimin. Jadi tidak bisa sekelompok kecil melakukan secara sepihak yang namanya jihad fisabilillah, karena tidak akan nampak yang namanya ka'annahum bunyanun marsus. Nah, di ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza hathun min Allah li'ibadihi 'alal jihad fi sabilihi. Jadi pada ayat ini terdapat anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk melakukan jihad di jalannya. Dan seperti yang sering kita sampaikan, bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentu selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang, dan itu bagian daripada ka'annahum bunyanun marsus. Ketika seseorang memiliki kemampuan lalu dia melakukan suatu perintah
dengan mengikuti panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintah itu akan terlaksana dengan penuh keteraturan. Dan itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil misalnya contoh ibadah salat. Di dalam salat, salah satu yang diwajibkan bagi orang yang melaksanakan salat, dia melaksanakan salat dengan berdiri. Tetapi ketika dia tidak sanggup berdiri, maka dibolehkan baginya salat dalam keadaan duduk. Maka ketika seseorang tidak sanggup salat dalam keadaan berdiri, tetapi dia tetap memaksakan dirinya untuk berdiri, maka di situ akan nampak kesemrautan di dalam salatnya. Baik dalam hal tampilan daripada salatnya, apa yang terlihat daripada gerakan-gerakan salatnya, demikian pula pada kekhusyuan yang ada di dalam hatinya. Sehingga di dalam menjalankan setiap perintah, maka kita harus selalu memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kemampuan, dan yang kedua aspek yang berkaitan dengan tata cara di dalam melaksanakan perintah itu, di mana Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan suatu perintah, maka beliau juga membekali kita dengan tata cara di dalam melaksanakan perintah tersebut. Salat ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, duduk di antara dua sujud, bagaimana cara sujud, bahkan bagaimana cara mengangkat tangan, semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinukil oleh murid-murid beliau, yaitu para sahabat. Tentunya Nabi menyampaikan itu, para sahabat menukilkannya, tidak lain agar kita bisa mencontohnya. Disitulah akan nampak sesuatu yang indah di dalam ibadah yang kita lakukan, dan itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan dicukupkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis yang sahih dikatakan, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai seorang hamba, maka aku yang akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba tersebut sehingga penglihatannya dia gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, pendengarannya semua nikmat yang melekat pada dirinya itu akan dia gunakan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fi sabilih, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lafaz yang menunjukkan betapa pentingnya yang namanya keikhlasan. Jadi semua amalan-amalan yang tampilannya itu adalah kebaikan, kategorinya adalah kebaikan, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, orang yang pergi berperang, ada yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, ada juga yang berperang sekedar untuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat pemberani. Kemudian sahabat itu setelah menyebutkan hal tersebut, ia menanyakan kepada Nabi, siapa yang berada di jalan Allah? Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi hakikat orang yang berada di jalan Allah itu bukan hanya sekedar melaksanakan suatu kebaikan,
Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana agar kebaikan itu berpijak pada pijakannya yang benar, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tampilan banyak orang yang kelihatannya berada di atas jalan Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana penilaian Allah kepada orang tersebut, karena ada aspek lain yang kita tidak mengetahuinya. Ada aspek lain yang hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum." Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kalian hanya dari apa yang kalian tampilkan. Allah tidak menilai kita dari aspek itu saja. Tetapi Allah melihat pada hati-hati kita, apa yang menjadi pijakan daripada amalan-amalan kita. Jadi amalan kita selalu kita upayakan, dan itu adalah syarat yang mutlak untuk kita wujudkan, yaitu amalan itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan ia berpijak pada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadza hathun min Allah li ibadihi 'ala al-jihad fi sabilihi wa ta'limun lahum kaifa yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pula di dalam ayat ini apa yang mesti dia lakukan ketika mereka sudah menempatkan dirinya pada jihad di jalan Allah, yaitu yang bagi lahum an yasuffu fil jihadi saffan mutarassan mutasawiyan. Mereka diperintahkan untuk berbaris, untuk tertib di bawah satu kepemimpinan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau yang ikut berperang, maka beliaulah yang memimpin. Ketika beliau mengutus pasukan, maka beliau memilih satu orang pemimpin yang akan memimpin peperangan tersebut. Sehingga jihad yang seperti ini menjadi seperti bangunan yang sangat kokoh. Jadi bangunan yang kokoh itu bukan karena semennya saja, bukan karena batu batanya saja, bukan karena besi yang ada di dalamnya, tetapi karena kesatuan dari semua unsur-unsur yang ada di dalam bangunan tersebut. Makanya di sini beliau mengatakan mutarasan mutasawiyan. Jadi tidak ada yang merasa lebih berperan daripada yang lain. Jadi kalau dalam suatu shaf, dalam suatu pasukan atau dalam segala hal di mana kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, maka kita tidak boleh untuk ada yang merasa lebih penting, lebih banyak jasanya, lebih harus diperhatikan. Tidak ada yang seperti itu. Karena itu adalah bentuk-bentuk ujub yang justru akan merusak bangunan itu. Dan itu bisa kita lihat di dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Mobil, motor, semua yang ada di situ memiliki fungsi. Dan tidak bisa kemudian ada yang merasa saya lebih penting. Karena meskipun yang mungkin kita anggap tidak penting, ketika dia tidak berfungsi, motor itu juga tidak bisa berjalan. Makanya Nabi SAW tidak membeda-bedakan yang naik kuda, yang jalan kaki. Mereka semua adalah bagian dari pasukan yang memiliki peran yang sangat penting. Itulah yang kemudian akan mewujudkan ka'annahum bunyanun marsus. Min ghairi khalalin yaqau fis sufuf. Jadi tidak ada celah-celah yang ada di dalam shaf tersebut. Makanya umat Islam ini dilatih untuk bagus shafnya melalui pelaksanaan salat kita. Itulah latihan yang terbaik untuk memperbaiki shaf kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu ketika beliau akan memimpin salat berjamaah, beliau tidak memulai sampai melihat saf-saf kaum muslimin itu sudah rapat dan lurus. Rapat dan lurus, dan tidak ada celah. Ya, tidak ada celah antara satu orang dengan yang di sampingnya. Dan sering disampaikan, fa inna tasyatas sufuf min tamamis shalah. Itu bagian dari kesempurnaan yang hukumnya wajib. Ya, bukan karena kesempurnaan hukumnya sunnah saja, dia hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman di dalam hadis yang lain, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih di dalam shafnya. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Ada yang agak maju, yang samping tidak lurus shafnya, kata Nabi, fatakhtalifa qulubukum. Maka hati-hati kalian akan berpecah belah. Dan betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu indikator atau tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatunya hati kaum muslimin, itu salah satunya bisa dilihat pada shafnya ketika dia melaksanakan salat. Karenanya ketika kita sudah berdiri di dalam shaf, itu salah satu yang harus diperhatikan, ya, bagaimana rapat dan lurusnya shaf kita. Wa takunu sufufuhum ala nizamin wa tartibin bihi tahsulul musawa baina al-mujahidina wa at-ta'arud. Ya, jadi di dalam jihad fi sabilillah, shaf itu tertib, ya, karena musuh yang dihadapi itu tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Ya, dia harus dihadapi secara bersama-sama, dan kebersamaan tidak terwujud kecuali ada yang namanya ketertiban. Ya, kalau tertib maka barulah di situ ada kebersamaan. Sama kalau kita ingin mengangkat benda yang sangat berat, di situ ada 10 orang. Ya, di situ ada 10 orang, tetapi di saat mengangkat yang angkat hanya satu. Semua megang benda itu. Ya, tetapi karena tidak bersama-sama mengangkat, tidak bisa terangkat. Tetapi ketika kompak 10 orang itu bersama-sama mengeluarkan tenaganya di waktu yang sama, maka insya Allah benda itu akan terangkat. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana kita menghadapi tantangan dan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, membutuhkan yang namanya kesatuan, persatuan di dalam hati-hati kita. Ya, jadi yang namanya menyatunya hati itu Allah Subhanahu wa taala yang menyatukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebabnya. Ya, Allah yang menyatukan hati, tetapi sebab-sebab bersatunya hati itu Allah sampaikan. Sehingga ketika seseorang menempuh sebab-sebab itu, maka Allah akan memberikan hasil dari sebab yang telah dilakukan tersebut. Ya, seperti tanaman atau pohon buah-buahan ketika disiram, dirawat, maka Allah akan memberikan buahnya. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian keluarkan seluruh perbendaharaan harta yang kalian miliki, kalian tidak akan mampu menyatukan hati manusia. Mengumpulkan bisa, sekedar mengumpulkan sekian ribu, sekian juta bisa dikumpulkan, tapi apakah hatinya sudah menyatu? Belum tentu. Ya. Allah dalam Al-Quran juga mengingatkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka menyatu padahal hati mereka bercerai-berai. Karena menyatunya hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukannya. Dan Allah menyatukan hati kalau kita mampu memenuhi syarat-syaratnya. Ya, salah satu syaratnya berkaitan dengan shaf, dan syarat yang paling utama itu tentunya berkaitan dengan kesatuan dalam akidah dan tauhid. Nah, itu yang akan menyatukan kaum muslimin. Ya, maka yang disebut dengan kalimatut tauhid. Ya,
kalimatut tauhid, itulah yang akan mewujudkan yang namanya tauhidul kalimah. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan wa tansyitu ba'dihim ba'dha. Jadi dengan adanya shaf yang rapi itu akan menjadi sumber semangat satu dengan yang lain. Jadi ketertiban, keindahan, cara kerja yang rapi, yang teratur, itu akan menghidupkan yang namanya semangat di dalam dalam suatu pasukan. Ya, dan itu juga berlaku di luar daripada jihad fi sabilillah. Ya, dalam pekerjaan-pekerjaan, misalnya seseorang berada di suatu yayasan atau pondok pesantren, maka keteraturan, ketertiban itu sesuatu yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, memang Islam tidak hadir dengan istilah-istilah yang modern tentang manajemen, tetapi Islam hadir dengan pilar-pilar bagaimana terwujudnya manajemen yang kuat. Ya, makanya di sini digambarkan ka'annahum bunyanun marsus. Ini adalah suatu prinsip yang sangat dibutuhkan dalam kerja-kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Dia harus ka'annahum bunyanun marsus. Jadi tidak bisa masing-masing kerja sendiri, tidak bisa. Harus ta'awan 'alal birri wat taqwa, harus saling tolong menolong. Dan itu yang tadi yang disebutkan, ya, kita dalam proses tolong menolong, seseorang tidak boleh merasa lebih penting daripada yang lain, ya. Karena hal yang seperti itu adalah bagian dari yang merusak niat-niat baik kita. Ya, kalau niatnya sudah rusak, ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menjauh. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadara al-qital saffa ashabahu wa rattabahum fi mawaqifihim. Ya, jadi sebelum dunia militer modern mempraktekkan apa yang biasa kita lihat ketika mereka baris berbaris, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau ketika sudah sampai di tempat pertempuran, maka beliau mengatur safnya. Ya, dipastikan terlebih dahulu ini berapa jumlah pasukan yang ada, siapa-siapa yang ada, siapa yang tidak ada. Ya, karena di dalam sejarah peperangan Nabi SAW, ya, terkadang yang berangkat banyak, tapi yang pulang di tengah jalan itu juga ada. Ya, karena memang ada di Madinah ada komunitas kaum munafikun yang memang keinginannya adalah bagaimana kaum muslim itu celaka. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan itu adalah dia ikut, tapi di tengah jalan dia pengaruhi orang-orang yang masih lemah keimanannya untuk balik lagi. Ya, dan itu biasa terjadi. Salah satu yang terjadi itu adalah di perang Uhud. Ya, banyak yang kembali, terus ada yang ikut justru banyak yang meninggal, ya, seperti yang kita baca di perang Uhud. Itu betul-betul dimanfaatkan oleh orang munafik. Ya, kata orang-orang munafik, sekiranya mereka duduk bersama kita di Madinah saja atau ikut balik bersama kita, makutilu, mereka tidak akan terbunuh. Sehingga bagi orang yang lemah imannya itu bisa membenarkan juga pendapat itu. Ya. Tapi memang salah satu hikmah terbesar dari perang Uhud itu adalah untuk menampakkan mana yang benar-benar kokoh dalam keimanannya, mana yang terpengaruh atau dimasuki oleh kemunafikan. Kemudian beliau mengatakan, jadi saffa ashabahu wa rattabahum fi mawaqifihim bihaitsu la yahsulu ittikal ba'dhum ala ba'din bal takunu kullu ta'ifatin minhum muhtammatun bimarkaziha. Ya, jadi Nabi SAW mengatur safnya, mengatur pekerjaan-pekerjaannya, ya, siapa yang di depan, siapa yang di samping, ya, siapa yang khusus untuk menjaga persiapan air minumnya, ya, semua diatur oleh Nabi SAW. Ya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya berkaitan dengan urusan-urusan dunia selama tidak ada secara khusus wahyu yang turun memerintahkan Nabi untuk menerapkan strategi tertentu, maka beliau bermusyawarah ya, agar pekerjaan yaitu berperang melawan musuh itu benar-benar dilakukan secara tertib dan rapi. Bal takunu kullu ta'ifatin minhum muhtammatun bimarkaziha. Nah, setelah dibagikan pekerjaannya, maka setiap kelompok ya, setiap bagian itu fokus dengan apa yang dia kerjakan. Ya, dia fokus dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kadang di dalam kehidupan kita, ya, kadang dia fokus dengan pekerjaan orang lain, tapi pekerjaannya sendiri terbengkalai. Nabi SAW mengajarkan bahwa ketika sudah jelas tugasnya, maka fokus di dalam melaksanakan tugas itu. Yang lain fokus juga dalam melaksanakan tugasnya, sehingga semua tugas terlaksana. Kapan tugas tidak terlaksana? Itu biasanya terjadi kalau ada orang ditempatkan di tempat A, tetapi dia sibuk dengan pekerjaannya B. Ya, dia sibuk dengan pekerjaannya B, akhirnya pekerjaannya terbengkalai atau tidak terlaksana secara maksimal. Muhtammatun bimarkaziha wa qa'imatun biwadhifatiha wa bihadhihi tariqa tatimmul a'mal wa yahsulul kamal. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, dengan cara seperti ini maka terlaksanalah suatu pekerjaan dan terwujudlah kesempurnaan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ya, jadi ayat ini ya, selain secara khusus menjelaskan tentang jihad fi sabilillah dan betapa pentingnya mengatur pasukan itu dengan rapi, ya, ini juga secara tersirat mengajarkan kita bagaimana kita di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu harus dikerjakan secara bekerja sama, dan kerjasama itu harus dibangun secara rapi dan tertib dan teratur. Dengan itu terwujud yang namanya kesempurnaan di dalam melakukan suatu pekerjaan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.